Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di Chapter 4 My School Activities. Kita akan membahas Unit 2 My Online Class di Section 5 sampai 6 di halaman 180 sampai dengan 182. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan bahas Section 5, Fun Time, Spin the Wheel. Nah, ini adalah waktu bersenang-senang untuk memutar roda ya. Play with a classmate, bermainlah dengan teman sekelas. Use a pencil and spin it to get to an online learning situation written on the wheel. Gunakan sebuah pensil dan putar untuk mendapatkan situasi online learning yang tertulis di roda ini. Ini rodanya ya. Make a request by using could you or can you. Example, when a pencil points to mute the microphone on the wheel, you ask, could you mute the microphone please? Could you Karina keserimpet nih. Could you mute the microphone please? Could you mute the microphone please? Could you mute the microphone please? Bisakah kamu mute mikrofonnya? Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, ini tadi udah ada contohnya. Nah, kemudian kita akan coba, Karina akan coba buatkan di sebelah sini. Ada tempatnya nggak ya? Nggak ada, berarti Karina buat di sebelah kanan ya. Yang ini Karina kasih nomor 1 karena ada di contoh. Kita akan berputar sesuai dengan jarum jam ya. Jadi yang kedua adalah ini. Yang nomor 2 ini write on a chat box. Nah, kalau ini karena chat box mungkin dengan teman. Can you send apa ya? Can you send the file? Oh, ini write. Berarti ini write. Can you write the answer aja boleh ya. The answer on a chat box. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 3, join discussion. Yang ketiga, could you join discussion. Now, boleh ditambahin ya. Number 4 ini come on time. Could you come on time to our online learning? Tanda tanya. Number 5, wear uniform. Could you wear your uniform? Please, ya. Number 6. Number 6 adalah turn on the camera. Could you turn on the camera please? Nah, nanti silakan diputar ya, lalu misalnya menunjuk ke mikrofon, lalu kalian bisa ucapkan di sini sudah Karina contohkan kalimatnya. Oke, sekarang kita ke section 6, your turn, reading and viewing. Part A. Ibu Ayu asks her students to make an infographic to show their learning tips. Ibu Ayu meminta murid-muridnya membuat infografik untuk infografik tentang tips dari
tips belajar mereka. Here are the infographics made by Galang and Andre. Ini adalah infografik yang dibuat oleh Galang dan Andre. Read their infographics. Bacalah infografik mereka. Yang sebelah kiri punya Galang, let's look. Learning tips. Yang pertama, prepare your comfort place. Siapkan tempat ternyaman kamu. A place where you can think calmly. Tempat di mana kamu bisa berpikir dengan tenang. Yang kedua, make a to-do list. Membuat daftar tugas. It makes your study time more effective. Itu bisa membuat waktu belajar kamu lebih efektif. Join online discussion. Join itu berarti bergabung ya ke diskusi online. You can ask questions to your teachers or classmates. Kamu bisa bertanya kepada guru atau teman sekelas. Nah, lalu ada review. Review the topic to help you understand the lesson better. Mereview topik untuk membantu kamu lebih mengerti pembelajaran lebih baik. Ya, lalu break time. Take a break by walking around the house. Ambillah waktu istirahat dengan berkeliling rumah. Kemudian Andre. Kalau Andre yang pertama, make an online class schedule. Buatlah jadwal kelas online. It helps you to be always ready to join online class. Ini membantu kamu untuk selalu siap masuk atau bergabung ke kelas online. Be active in class discussion. Aktiflah di diskusi kelas. You can learn to share your ideas with others. Kamu bisa belajar membagikan ide kamu bersama orang lain. Make a study plan and stick to it. Buatlah rencana belajar dan tetaplah berpegang kepada daftar tersebut. Ya, jadi harus kita lakukan. Manage yourself well. Manage itu mengatur ya, aturlah dirimu dengan baik. For example, when to study and when to take some breaks. Contohnya, kapan harus belajar dan kapan harus mengambil istirahat. Learn again previous lessons. Belajar lagi pembelajaran sebelumnya. It helps you to memorize and understand the lesson. Pelajari lagi pembelajaran sebelumnya. Ini membantu kamu mengingat dan mengerti pembelajarannya. Have your study area. Buat apa? Milikilah area studi kamu. Prepare a comfortable place for study. Siapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, berikutnya, based on Galang and Andre's infographics at picture 4.5, answer the following questions. Berdasarkan infografik dari Galang dan Andre di picture 4.5, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, what is Galang's tip to make your study time more effective? Nah, kalau yang ini yang membuat study time efektif berarti make a to-do list ya. Kita boleh jawab di sini. Make a to-do list. Number 2, why does Andre suggest making an online class schedule? Online class schedule. Nih, it helps you ya, kita salin ya ke bawah. It helps you to be ready to join online classes. Number 3, do you agree with Andre to be active in a class discussion? Why? Nah, yang ini yes, I agree. I agree. Nah, besides I can learn to share my ideas with others, I can also opportunity
the opportunity to get feedback from others. Nah, jadi ya aku setuju karena selain aku bisa belajar untuk membagikan ideku dengan orang lain, aku juga bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari yang lain. Number 4, do you think break time is important? Why? Apakah menurutmu waktu istirahat penting? Kenapa? Nah, penting ya, boleh kita jawab yes. Lalu boleh kita jawab alasannya, because it can refresh, it can refresh our mind and make us more comfortable, make us more focused on the next learning activity. Oke, kemudian number 5. Do you find similarities between Galang's and Andres infographics? What are they? Nah, kita tulis di kanan karena agak banyak. Number 5, ini jawabannya adalah yes. Both of them give tips to have a comfortable place to study. Ya, make a to-do list or a study plan. Kemudian be active in a class discussion and review the previous lessons. Oke. Nah, kemudian enrichment. Nah, presenting your online learning tips. Think of 3 learning tips to keep yourself focused online. Pikirkan 3 tips belajar untuk membuat dirimu tetap fokus di pembelajaran online. Then, kemudian, make an infographic about the tips. Buatlah infografik tentang tips tersebut. Present it to your friends in the class. Presentasikan kepada teman-temanmu di kelas. Nah, ini kalian bisa buat ya, contohnya dari sini. Nanti tipsnya pasti kalian udah tahu ya, 1, 2, 3-nya apa. Nanti dibuat seperti ini, ada warnanya, lalu dibikin seperti ini ya. Nah, pembelajaran kita di Unit 2 sudah selesai. Unit 3 akan Karina bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.